Proyek ini bermula ketika tim telah menyelesaikan tugas penulisan buku Sampurnama II yang bercerita tentang peran Kyai Badrudin pendidikan formal. Dan kali ini di Sampurnama ketiga, Kyai Fathul Bari menginstruksikan kepada kami untuk menuliskan kisah-kisah Kyai Badrudin di masa kecil beliau dan masa belajar beliau ketika di pesantren. Tentunya hal ini sedikit sulit bagi kami karena memang sedikitnya narasumber yang bisa kita gali dan tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Mengingat bahwa tidak ditemukan dokumen-dokumen resmi, entah itu seperti ijazah, sertifikat atau yang lainnya dari Kyai Badrudin di masa beliau mondok dulu. Kiai Haji Muhammad Badrudin Anwar lahir di Bulawang 4 April tahun 1942. Beliau menghabiskan masa kecil sebagaimana anak kecil pada umumnya, meski pernah mengalami pengalaman pahit saat agresi militer Belanda mengancam. Tidak banyak orang yang bisa kita tanya atau orang yang bisa bercerita tentang bagaimana kehidupan Kyai Badrudin dulu ketika di pesantren. Akhirnya saat itu kami bertemu dengan Kyai Haji Fadul Ahmad Damhuji yang dimana beliau adalah adik kelas Kyai Badrudin saat itu. Juga kami bertemu dengan Mbah Usuluddin dan juga Haji Fakih. Mereka adalah orang-orang yang pernah menemui masa-masa bersama Kyai Badrudin ketika di pesantren. Akhirnya dari ketiga narasumber tersebut kami menggali banyak informasi. Namun informasi itu kurang rasanya kalau kita nggak mengunjungi secara langsung tentang bagaimana tentang tempat-tempat beliau mondok dulu, seperti di Pondok Pesantren Sidogiri, di Pondok Pesantren Siwalan Panji, di Pondok Pesantren Alisan Jampes, Al-Falah Peloso, dan Pondok Pesantren Lirboyo yang ketiganya ada di Kediri. Dari informasi yang kita dapatkan di sekitar Bulawang atau Malang khususnya, kami meniatkan diri untuk mengunjungi satu persatu pondok pesantren yang pernah disinggahi oleh Kyai Badrudin. Pada tahun 1949, diperkirakan beliau mulai masuk di Madrasah Ibtidaiyah Bulawang pada usia 7 tahun. Lantas, beliau mulai mondok di usia 13 tahun selulus dari Madrasah Ibtidaiyah di tahun 1955. Pondok Pesantren Sidogiri menjadi pesantren pertama yang beliau singgahi. Diperkirakan masuk pada tahun 1955, beliau menempati kamar C11. Sebagai santri dengan kecerdasan di atas rata-rata, beliau lebih sering melakukan tirakat daripada belajar. Sakweruku aku kekancan nang Badrudin iku lawas. Mulai di Sidogiri malah kumpul sak kelas telune. Malah mungkin sak bangku. Tapi Badrudin iku ngendel-ngendelno cerdase. Sampai arang-arang mutolaah. Sok sak pengawaruku senengane wiritan. Keping metu Nabi Khidir, napa metu temen mboten tak ru ceritane. Lek aku ngrumangsane lek awakku ndak cerdas. Jadi aku mempeng, meksa mempeng. Senengane wiritan lan nek berjamaah ya biasa. Cari santri sing ngene wiritan kepengin menduki Nabi Khidir. Tapi sing wiritan iku sing nemeni kono di Ploso. Iso ki ndak weruh aku. Kok dadi sekiri kalah ambek aku. Aku cari dari jadi juara ijazah Badrudin ndak. Aku jadi juara baca kitab Badrudin ndak. Masalahnya aku mempeng Badrudin ndak. Jadi kalah nang wong sing cerdas sampai wong sing mempeng pada waktu. Begitu banyak tirakat-tirakat Kyai Badrudin di masa beliau mondok. Berbagai macam puasa
beliau lakukan. Meski dikenal lebih banyak tirakat, bukan berarti Kiai Badruddin tidak rajin belajar. Waktu sahur Badruddin iso, yen iso ngomong aku ndak iso. Hanya aku kedul yen, kedul, otakku kedul. Ndak iso debat-debat ndak Badruddin pinter itu waktu musyawarah. Ya bareng ambek aku musyawarah Alfaqul Muin. Aktif. Ya soal ngaji ya aktif, istiqomah. Ngaji istiqomah, musyawarah istiqomah. Coba wiridane sing nemen. Saat di Sidogiri, Kiai Badruddin pernah melakukan perjalanan berziarah ke beberapa wali yang ada di Pasuruan, seperti ke makam Sayyid Alwi, kediaman Kiai Haji Abdul Hamid, dan makam Sayyid Arif Segoropuro. Hal itu beliau lakukan dengan berjalan kaki. Mbah Usul dan Haji Fakih adalah kawan beliau yang diajak serta melakukan perjalanan ini. Ini menarik bagi kami. Jadi cerita Kiai Badruddin waktu beliau menziarahi makam dan sowan waktu itu ya kepada Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, itu menurut kami cerita yang luar biasa. Karena beliau berjalan dari Pondok Pesantren Sidogiri menuju makam Sayyid Alwi, lalu beliau berjalan ke kediaman Kiai Abdul Hamid Pasuruan dan berjalan kembali ke makam Sayyid Arif Segoropuro. Dan ketika kami menelusuri jalan yang beliau lalui berdasarkan cerita dari Mbah Usuluddin, ternyata jalan cukup jauh. Kami menggunakan motor waktu itu dan merasakan benar bagaimana suasana atau ketika Kiai Badruddin memulai perjalanan beliau. Jadi satu jalur di mana Kiai Badruddin berjalan itu kami telusuri sesuai dengan yang kami dapatkan dari narasumber. Seorang wali yang berjuluk Wali Tani juga sering beliau kunjungi di masa beliau mondok adalah Kiai Haji Abu Amar yang juga teman Kiai Haji Anwar Nur semasa belajar di Pondok Pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo. Kami juga mengunjungi salah satu ulama yang dulunya juga sering dikunjungi oleh Kiai Haji Badruddin Anwar ketika beliau mondok, yaitu Kiai Haji Abu Amar, di mana Kiai Haji Abu Amar ini beliau merupakan teman dari Kiai Haji Anwar Nur ketika mondok di Pondok Pesantren Siwalan Panji. Di sana kami bertemu dengan Gus Suadi, salah satu putra dari Kiai Haji Abu Amar. Di sana beliau menceritakan bahwa Kiai Haji Abu Amar dan Kiai Haji Anwar Nur memiliki kedekatan kekeluargaan, sehingga di situ kami yakin bahwasanya ada hubungan khusus antara Kiai Haji Badruddin Anwar dengan Kiai Haji Abu Amar, di mana Kiai Haji Abu Amar sendiri beliau dikenal sebagai Wali Tani. Disebut demikian karena memang apapun yang beliau tanam pasti berbuah bagus, seperti itu. Mbah apa sepuh Mbah Anwar ya. Iku lek bapak kula cerita adalah konco sak kamar. Cuman bapak kula biyen niku sering banget nanggone Ki Anwar. Kula nggih dijak rono. Hebat niku wong gati. Gati apa praten. Nggih niku lah. Wong praten, wong sabar praten. Kiai Badruddin niku omahe madhep ngalor pinggir kidule pondok kan ngoten kan, kidule pondok utama. Nggih gati. Ngoten. Artine gati nggih jak ngomong. Gati ngoten kok. Kaya ngaku dulur ngoten lho. Kok ngaku dulur ngoten. Jadi ting tamu niku gak butuh kowe perlu apa ndak butuh niku. Butuhne mau ngomongan ngene iki.
Setelah perkiraan 7 tahun belajar di Pondok Pesantren Sidogiri, Kiai Badrudin belajar di Pondok Pesantren Al-Falah, Peloso, Kabupaten Kediri. Begitu selesai kelas 62, aku dak kondo dak apa langsung pindah nang Peloso. Dak kondo nang Badrudin, aku pindah nang Peloso dak kondo. Cekeduk cuma di sana aku tekane. Cekeduk Badrudin ngono pisan nang Peloso pisan. Tahun 62. Terus kumpul sak bilik pondok H2 bareng ngono. AA waktu itu durung tadi. Waktu itu durung tadi kembali setahun terus pindah nang AA 3. Ya kumpul ambil Badrudin. Sak bilik ya Badrudin. Mempengi ngaji ini ya podo-podo mempengi. Sebagai santri, Kiai Badrudin selalu hidup sederhana dengan uang saku yang beliau miliki. Meskipun begitu, beliau dikenal sebagai pribadi yang dermawan terhadap teman-temannya. Lek ngirit ya waduh ambek aku pas-pasan. Uripe ku pas-pasan, lek ngirim nek didik, waduh ambek aku. Nek ngirim nek didik, pas-pasan. Malah waktu itu uang dikirim iku arek dikirim 5.000, paling didik 3.000. Aku nek 700 silingku, 700 rupiah. Kanca-kanca paling didik 3.000, aku 800 rupiah. Jadi ana rega barang setali mobil. Nang warung ya bareng ngirit di foto ambek aku. Uripe pas-pasan rupane. Pripun gitu? Ya iku mangan sepisan. Sedene selalu mangan pisang liwet nek sepisan. Jam 11 mangan. Terus bengi esuk ora mangan awan ndak. Mbok yang ngirit banget. Badrudin iki ya. Ngliwet mangan sepisan. Roman. Lek duwe-duwe iku royal, kresek-kresek mari meneng ya. Hanya 3-4 tahun, Kiai Badrudin belajar di Pondok Pesantren Al-Falah, Peloso. Kemudian beliau kembali di Pondok Pesantren Sidogiri dan menjadi guru di sana. Di era kedua itu, Kiai Badrudin hanya mondok 1 hingga 2 tahun saja. Selain Pondok Pesantren Sidogiri dan Al-Falah, beliau juga diceritakan pernah mondok di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Pondok Pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo, dan Pondok Pesantren Al-Ihsan, Jambes, Kediri. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan dari buku Sang Purnama 3 ini. Kenapa? Karena memang bagi kita akan terlalu naif seorang santri yang hanya mengetahui kesuksesan Kiai Badrudin. Kita hanya tahu beliau punya banyak mobil, beliau punya banyak santri dan pesantren yang begitu luas. Tapi kita nggak tahu bagaimana usaha-usaha beliau ketika di pesantren dulu. Seperti bagaimana beliau belajar, bagaimana beliau menghormati gurunya, bagaimana beliau bertirakat dan membaca zikir-zikir seperti itu. Jadi saya harap setelah membaca buku Sang Purnama 3 ini, kita bisa meneladani beliau, perilaku beliau di pondok pesantren dulu, dan kita bisa menjadi yang lebih baik.